Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani semuanya. Terima kasih sudah stay di sini, dan yang baru datang saya ucapkan selamat datang. Seperti biasa, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Semoga Tuhan selalu melancarkan rezeki kita, memudahkan urusan kita, dan yang paling penting, semoga kita selalu diberikan kesehatan. Amin. Oke, kali ini kita akan bahas tentang ini. Nah, sahabat tani, seperti kita ketahui, banyak sekali di pertanian itu menggunakan hormon pertumbuhan, ya. Ini untuk memicu pertumbuhan dari tanaman, ya, untuk memicu pertumbuhan tunas, untuk memicu pertumbuhan akar, untuk memicu pertumbuhan bunga sehingga menghasilkan buah yang banyak atau menghasilkan buah sebelum musimnya. Nah, ini pemberian hormon-hormon yang memang sangat penting untuk kepentingan-kepentingan tersebut. Tapi yang perlu diketahui bahwa hormon itu mendapatkannya itu sebenarnya secara komersial itu tidak mudah, ya. Kalaupun ada, itu mesti harganya mahal, ya, sangat mahal sekali dibandingkan dengan pupuk. Nah, ini kita tahu sendirilah hormon pertumbuhan, misalkan ya, 3 hormon yang paling penting dalam dunia pertanian. Ada giberalin, sitokinin, auksin. Nah, hormon-hormon ini memang dibutuhkan sangat penting sekali buat pertumbuhan tanaman kita. Nah, ini sebenarnya kita masih bisa dapat gratis dari tanaman-tanaman itu sendiri, ya. Misalkan kita ngambil dari pucuk-pucuk tanaman, nah, dari pucuk akar, pucuk daun. Nah, di situ kan kita masih bisa dapatkan hormon-hormon seperti sitokinin dan auksin. Karena tanaman sebenarnya sendiri memproduksi hormon ini, baik sitokinin, auksin maupun giberalin, ya. Nah, itu tanaman sendiri sebenarnya memproduksi, tapi tentu saja dalam jumlah yang kecil, atau dia memproduksi sudah dalam SOP dari tanaman itu sendiri, tidak bisa berlebihan ataupun tergantung metabolisme dari tanaman itu. Walaupun metabolismenya bagus, tanaman itu subur, tapi hormon yang dihasilkan tentu tidak bisa berlebihan, ya. Tidak bisa berlebihan banyak sekali sehingga kita bisa ngambil, kita pakai untuk digunakan ke tanaman lain, itu tidak, akan terbatas sekali menghasilkan hormon-hormon ini. Walaupun ada sebenarnya beberapa tanaman yang menghasilkan hormon auksin dan sitokinin sangat banyak sekali, melimpah, ya. Tapi tanamannya tentu jarang, ya, karena misalkan di pohon bambu, ya, kita bisa dapatkan di rebung pohon bambu, ya. Di rebung ini seperti ada beberapa rebung yang ada banyak sekali hormonnya, tapi bagian tanaman tidak bisa diambil, ya. Misal hormon di bambu petung. Kalau di bambu petung ini kan kita masih bisa ngambil bagian pucuk dan bagian bonggolnya, di mana sana sudah tersedia hormon sitokinin dan auksin, juga giberalin. Tapi ada pohon bambu yang misalkan tidak bisa diambil bonggolnya, ya, hanya bisa diambil pucuknya. Di sana hanya ada hormon sitokinin. Jadi kalau kita mengambil dari ekstrak tanaman, ya akan tidak semudah atau segampang untuk mendapatkan semua hormon yang lengkap bagi tanaman. Kita bisa dapat lagi sebenarnya dari toge, ya, dari kecambah. Kecambah itu tinggi sekali hormon auksinnya, tinggi sekali hormon sitokininnya. Atau tanaman lain lagi yang istilahnya paling cepat lah pertumbuhan jaringan barunya itu terus-menerus, seperti kubis atau kol, ya, daun kol. Nah, itu juga hormonnya tinggi sekali, ya, tinggi, ya. Nah, ini. Tapi kan itu tidak murah, ya. Misalkan kita harus ekstrak dari semua itu kan tidak murah, mahal juga jatuhnya, ya. Butuh waktu yang lama juga. Nah, ini. Padahal sebenarnya kita masih bisa mendapatkan hormon-hormon itu, semua itu dari mikroba, yang mana kita ketahui bahwa mikroba itu bekerja 24 jam terus-menerus selagi kondisi tanah tempat dia tinggal itu mendukung, ya. Di antaranya pH-nya netral atau pH-nya mendukung dia, yang untuk terus bisa hidup dan menjalankan mekanisme metabolik tubuhnya sehingga bisa menghasilkan hormon-hormon.
Jadi sahabat tani, begini saja deh supaya lebih mudah ya, dibayangkan saja. Di hutan itu kan tanaman tidak dipupuk, tapi begitu ada tanaman yang baru itu tumbuhnya cepat sekali ya, tumbuhnya itu sangat cepat sekali. Nah, itu tidak perlu diheran ya, tidak perlu heran karena memang produksi baik itu hormon sitokinin maupun auksin, giberalin. Sebenarnya hormon giberalin juga menghasilkan auksin dan sitokinin ya. Nah, hormon itu sangat melimpah ruah gitu. Dari mana hormon itu? Hormonnya dapat dari tentunya sersahan dedaunan yang jatuh di situ ya. Tapi itu tidak seberapa karena daun-daun yang jatuh dan membusuk itu jarang sekali daun dalam keadaan mudah jatuh dan terurai di tanah. Yang paling banyak menghasilkan sebenarnya mikroba penghasil hormon. Jadi mikroba itu ada terus terjaga dan dia menghasilkan hormon terus menerus sehingga tanaman tidak perlu dipupuk ya. Tapi bisa tumbuh dengan sangat bagus, sangat cepat. Nah, ini itu mekanisme produksi hormon yang ada di hutan yang dikerjakan atau dilakukan oleh mikroba. Sehingga memang hormon di hutan itu melimpah ruah ya. Hormon di hutan, hormon tumbuhan ini sangat melimpah ruah yang sudah ada di dalam tanah tersebut, baik itu yang dari tanaman maupun yang dihasilkan oleh mikroba. Kalau dari tanaman mungkin akan jarang terjadi, tapi kalau yang dihasilkan oleh mikroba itu terus menerus 24 jam dihasilkan oleh mikroba-mikroba ini. Saya pernah jelaskan sebenarnya tentang hormon, hanya sekilas ya, sekilas saya jelaskan tentang hormon fitohormon ini ya, terutama hormon auksin, sitokinin dan giberalin ini saya jelaskan di salah kaprah PGPR. Jadi pembuatan PGPR kan yang kita tahu banyak sekali tutorial-tutorial ya yang membuat mikroba PGPR, mengambil dari akar bambu, kemudian akar bambunya dicuci bersih, ditumbuk halus, kemudian difermentasikan untuk mengembangbiakan mikroba dalamnya. Nah, di video itu saya mengatakan bahwa di thumbnailnya saya tulis di situ ada Mycorrhiza Trichoderma no, tidak ada. Terus di situ saya tulis fitohormon no atau tidak ada. Sebenarnya bukan tidak ada, tapi kalau kita menggunakan akar bambu saja, maka mikroba di situ yang ada cuma rhizobium ya. Dan rhizobium ini juga menghasilkan fitohormon auksin dan sitokinin. Tapi kan begini sahabat tani, kalau kita bandingkan, misalkan di situ ada mikroba lainnya, ada Bacillus, ada Pseudomonas. Nah ini kan, dan mikroba-mikroba lainnya, itu kan semua menghasilkan fitohormon auksin dan sitokinin. Satu orang menghasilkan hormon dibandingkan dengan 4 atau 5 orang yang menghasilkan hormon, tentu lebih banyak hormon dihasilkan oleh 5 orang tadi. Nah ini. Maka dalam pembuatan PGPR itu jangan hanya menggunakan mikroba yang ada di akar bambu, tapi menggunakan juga mikroba-mikroba yang ada di sekitaran pohon bambu. Namanya juga PGPR. Ini saya singgung sedikit saja ya. PGPR kan bakteri atau mikroba yang hidup di sekitar perakaran akar ya, di sekitar atau lizosfer lah. Jadi mikroba yang hidup di sekitar perakaran itu. Nah, kalau yang di akar saja tentu ini rhizobium, karena rhizobium itu dia bersimbiosis dengan akar tanaman. Nah, kita kembali lagi ke mikroba-mikroba penghasil hormon. Kita bisa menghasilkannya dari mikroba. Saya sudah sebutkan tadi. Nah, ini. Sebenarnya mikroba tuh banyak sekali ya, banyak jenisnya. Ini yang kita kenal saja. Artinya yang banyak dikembangkan, yang banyak dipromosikan atau dikampanyekan dalam dunia pertanian ya, terutama Bacillus dan Pseudomonas. Sebenarnya dari jenis-jenis bakteri lainnya juga itu banyak. Nah, ini sahabat tani bisa menggunakan mikroba baik itu Bacillus, Pseudomonas, ada lagi Azospirillum, dan masih banyak lagi sebenarnya. Ya, saya sebutkan itu aja lah, ya 4 ya. Azospirillum, ada Rhizobacter, kemudian Bacillus, Pseudomonas. Nah, ini.
Nah, semua ini kalau dia menghasilkan secara bersamaan, tentu tanaman akan mendapatkan suplai hormon sitokinin maupun auksin dalam jumlah yang banyak. Makanya jangan heran kalau di hutan itu tanah tetap subur, pertumbuhan tanaman juga cepat. Nah, jadi bisa digunakan ya, menggunakan mikroba untuk menghasilkan hormon, tidak hanya dari tumbuhan. Karena kalau dari tumbuhan kan kelemahannya kita harus mendapatkan tumbuhan tersebut ya, terutama dari kecambah-kecambah, tunas-tunas ya. Nah, ini kalau di kecambah ya kita dapatkan double ya, auksin dan sitokinin karena dari akar dan juga dari pucuk atau pucuk kecambah itu. Kemudian dari rebung, dari pucuk pisang ya, anakan pisang, kemudian dari pucuk-pucuk dedaunan, dari pucuk akar beringin, atau dari akar-akar mana sajalah, pucuk akar dan pucuk daun. Kita bisa dapatkan di situ, tapi kan ini sulit dalam artian mungkin bahannya gratis, kita kumpulinnya agak susah ya, karena butuh jumlah yang banyak. Kemudian kalau kita beli harus dengan harga yang mahal. Nah, bagaimana kemudian juga dalam waktu terbatas, artinya kalau kita pakai sudah habis barangnya kan sudah tidak bisa kita aplikasikan lagi, harus produksi lagi, harus beli lagi. Padahal kalau kita gunakan mikroba ini akan bekerja selama kehidupan dalam tanah itu mendukung untuk hidupnya mikroba, maka akan terus-menerus menghasilkan hormon. Karena mikrobanya kan tumbuh terus, berkembang terus, membalah diri terus, menjadi banyak terus. Nah, ini sehingga akan menghasilkan hormon terus-menerus. Jadi sahabat tani bisa menggunakan mikroba, terutama mikroba-mikroba yang saya sebutkan tadi ya. Nah, ini nanti ada pertanyaan lagi. Kita mendapatkan mikroba ini di mana? Nah, kalau menurut saya, sahabat tani bisa, kalau tidak mau pusing, beli ya, tapi beli nggak gratis. Ya, beli nggak apa-apa, sekali beli itu bisa dipakai untuk selamanya. Ya, misalkan M4, M12, di sana sudah ada ya mikroba-mikrobanya. Kemudian nanti dikembangkan, kan itu sekali beli dikembangkan terus-menerus kan nggak habis-habis ya, karena mikroba itu kan berkembang biak ya, tinggal dikembangkan saja. Beli satu botol ya, pakai satu tutup itu dikembang biakan, habis itu nanti dikembang biakan lagi, pakai lagi, ada sisanya dikembang biakan lagi, pakai lagi, ada sisanya dikembang biakan lagi. Satu tutup itu sampai kiamat pun kalau mau ya tetap masih bisa ada ya, masih asal dikembangbiakan terus, nggak habis-habis itu. Satu botol itu belinya ya nggak bakal habis-habis kalau mau dikembangbiakan terus-menerus. Nah, ini jadi bisa diaplikasikan ke tanah. Nah, ini kalau mau mikroba yang lebih komplit, mikroba yang lebih banyak selain dari 4 mikroba ini, sahabat tani bisa ambil humus tanah hutan ya, bisa mengambil humus tanah hutan. Ada beberapa komentar yang mengatakan kita mengambil humus tanah hutan yang masih perawan kok susah sekali, jauh dari tempat saya. Saya kasih tips saja, ambil saja dari sekitar perakaran bambu ya. Karena dari yang kita ketahui kan kebanyakan kalau di situ ada rumpun bambu, ini jarang sekali disemprot dengan pestisida, jarang sekali dibersihkan dengan pestisida. Ya, karena bawah pohon bambu itu kan biasanya sudah bersih dari gulma ya. Rumput tidak tumbuh dengan subur dengan banyak di bawah pohon bambu, disebabkan kurangnya sinar matahari yang tembus ke bawah pohon bambu. Nah, ini dan juga pastikan kalau mau mengambil mikroba di sana, di pohon bambu yang jarang disemprot lah pakai pestisida ya. Sebenarnya kalau disemprot pakai pestisida juga, saya yakin pestisida yang disemprot di bawah pohon bambu itu sudah akan terurai habis ya, sudah akan rusak, terbongkar atau terurai, terbongkar sampai tidak lagi menjadi pestisida, sudah menjadi ion-ion dari pestisida tadi. Nah, kalau sudah menjadi ion-ion pestisida atau sudah menjadi atom, nah itu tidak lagi mempunyai kemampuan untuk menjadi pestisida. Karena mikroba di sana sangat komplit sekali, sangat banyak, termasuk Pseudomonas dan Bacillus. Nah, itu mampu untuk mengurai pestisida ya. Mereka tuh mampu untuk mengurai pestisida. Walaupun tentu dalam jangka waktu yang agak lama. Jadi saya sarankan saja untuk menggunakan tanah di bawah pohon bambu ya.
tanah di bawah pohon bambu situ mikrobanya sudah lengkap, banyak di situ. Nah, ambil juga di daunan atau daun-daun bambu yang sudah melapu ya, karena di situ juga ada mikroba-mikroba tersebut berupa bakteri maupun jamur. Di antara jamurnya ada Trichoderma yang kita tahu sebagai tentara agen hayati untuk membunuh mikroba-mikroba jahat dari bangsa jamur. Nah, ini. Kemudian nanti di sana ada Mycorrhiza. Mycorrhiza juga sebagai pelindung akar ya, pelindung akar dan juga sebagai penyuplai air bagi tanaman. Nah, monggo untuk sahabat tani semuanya, untuk mau menghasilkan mendapatkan hormon auksin sitokinin secara gratis dan memproduksinya terus-menerus, bisa diproduksi terus-menerus, ya monggo menggunakan mikroba-mikroba tadi. Ambil dari tanah sekitaran pohon bambu, kemudian dikembangbiakan mikrobanya. Nah, ini kalau yang belum mengerti cara mengembangbiakan, sebenarnya ini sudah lumrah sekali di dunia pertanian. Ya istilahnya gampangnya difermentasi ya. Tapi kalau mikroba kan ngapain difermentasi? Ya istilahnya beda, yaitu mengembangbiakan. Cara mengembangbiakannya, ambil tanahnya ya, kemudian masukkan di tong 20 liter atau 10 liter nggak masalah, ambil 1 genggam tanah tempat di bawah pohon bambu, seakar-akarnya, sedaun-daun yang lapuk itu masukkan dalam tong, kemudian masukkan gula 100 ml, kentang masukkan 100 sampai 150 gram, direbus sampai empuk dulu, kemudian di blender halus atau digiling halus, kemudian dimasukkan, diaduk, ditutup rapat, sisakan ruang udara 10%. Nah, itu dalam 3 hari saja. Biasa 1 hari saya udah berkembang pesat ya. Tandanya nanti ada buih-buih yang keluar, itu sudah sangat aktif sekali mikrobanya. Nah, ini bisa dipakai ya, diambil. Nanti bisa dikembangbiakan terus-menerus. Jangan tunggu sampai busanya hilang. Kalau busanya sudah hilang, biasanya mikrobanya sudah tidak aktif, terutama dari golongan jamur ya. Kalau golongan bakteri ini masih bisa aktif sampai dengan 8 sampai 18 hari sampai 21 hari. Nah, kalau mau kembangbiakan bakterinya, ya tinggal dikasih makanan saja ya. Makanannya apa? Gula dan kentang tadi. Supaya dia tetap hidup, tetap ada terus-menerus. Nah, ini bisa diambil ya. Diambil, sisakan 1 atau setengah liter, dan 1,5 liter ini nanti dikembangbiakan lagi. Caranya kembangbiakan seperti tadi, dikasih makanan ya. Oke, demikian, semoga video ini bermanfaat untuk sahabat tani semuanya. Kita bertani murah, bertani hemat. Semoga petani Indonesia ke depan selalu sejahtera. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.